Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita masuk ke game week pertama ya, dan akhirnya gue akan buat nih video untuk tim selection di game week pertama besok. Untuk itu langsung aja, let's go. Oke, di game week pertama kali ini gue udah menyusun 2 kali draft ya. Jadi udah draft yang pertama banget dan juga ada update draft yang kemarin. Dan semoga kali ini gak banyak perubahan. Dan juga sebenarnya gue udah menyusun juga ya untuk susunan terbaik untuk game week pertama ya dari tim gue sendiri di sini, Rainbow FC tentunya. Dan juga gue nggak lupa untuk ngingetin teman-teman semua juga untuk segera langsung join ya di Liga Rainbow Indonesia. Dimana langsung aja tanpa syarat bisa langsung teman-teman join. Untuk kode liganya bisa teman-teman lihat ya di layar tentunya. Dan untuk link kode liganya bisa langsung teman-teman klik aja di link deskripsi di bawah. Dan juga gue kali ini akan membawakan segmen untuk tim selection seperti biasa di setiap game weeknya. Dan juga ada captain selection, captain picks untuk di game week pertama ini. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke screen recordernya. Let's go. Oke, langsung aja kita buka pick tim ya. Dan kemarin gua ada sedikit perubahan dari update draft yang terakhir, dimana akhirnya gua menjual Rashford dan gua ganti dengan Neto ya. Dan itu artinya gue punya surplus 1 juta di bank, dan gua membelikan 1 juta itu upgrade dari back Neco Williams ke Trippier ya. Dan ini artinya gue memiliki 5 defender yang cukup gacor-gacor nih. Ada Trippier, Kes, Cancelo, James, dan Alexander Arnold. Dan tentunya di lini tengah gue jadi 3 aja di sini, dan sedikit bench headache ya, dimana gue memiliki Neto yang sebenarnya lawan Leeds United juga harusnya bisa menjadi potensi gacor ya untuk Neto ya. Tapi di sini mau nggak mau gue harus bench kayaknya, karena gue lebih mementingkan untuk si Bruno Guimaraes, dan ditambah ada Trippier nih, dimana potensi gacornya juga cukup tinggi ya, karena lawannya juga lawan tim promosi yang sebenarnya bisa diprediksi juga harusnya dari segi statistik analisa dan dari di atas kertas harusnya Newcastle bisa menang nih untuk di pertandingan besok. Jadi untuk itu kayaknya gue akan memasang Trippier dan Bruno Guimaraes, dan untuk Neto akan gue bench di sini. Dan untuk benchnya juga ada Andreas Pereira dan juga ada Archer. Dan untuk kiper juga gue akhirnya membeli kiper, dimana kipernya gue ganti kemarin tuh kalau nggak salah gue membeli Ward ya, dimana Ward ini kabarnya untuk info terbaru Schmeichel, kiper utama dari Leicester City, kabarnya akan pindah ya ke Liga Perancis OGC Nice. Kapten dari Leicester City ini ya, ujuk-ujuk tiba-tiba mengagetkan seantero Premier League, pindah ke Liga Perancis OGC Nice. Dan itu tentunya membuat Leicester City harus mencari kiper baru, dan untuk sementara ini kayaknya Ward akan menjadi potensi yang bagus untuk starting line up untuk di 1, 2, 3 game week ke depan sampai Leicester City mendapatkan kiper baru tentunya. Dan Ward kayaknya bisa menjadi pilihan yang cukup oke, karena melihat dari harganya juga cuma 4 juta bisa menjadi pengisi bench yang akan aktif bermain ya untuk di 3 game week ke depan. Jadi Ward bisa menjadi pilihan yang bagus. Dan untuk kiper utama gue masih Sanchez, karena kalau melihat dari segi statistiknya Sanchez ini masih memiliki potensi total poin dengan harga 4,5 yang paling tinggi ya. Dan kalau misalnya kita bisa lihat di sini dari segi transfer untuk kiper ya, kita lihat kiper dan kita cari total poin dengan harga 4,5. Yang paling tinggi itu ada Sanchez ya, dimana Sanchez 126 poin, lalu diikuti oleh Guaita dari Crystal Palace dengan 119 poin, dan ada Pickford 116, dan ada Meslier yang 106. Jadi gue rasa Sanchez masih menjadi pilihan yang oke, pilihan yang cukup mantap, walaupun memang di game week pertama ini dia akan menghadapi Manchester United ya. Dan bisa kita lihat juga Manchester United juga cukup oke untuk penampilannya di pramusim kemarin. Dan juga untuk yang gue lihat ya dari pramusim kemarin, kayaknya Ronaldo kemungkinan besar akan di bench ya untuk di game week pertama. Dan kemungkinan besar juga untuk triple lini depan MU yang kemarin dari pramusim cukup gacor, antara lain ada Martial, ada Sancho, dan Rashford, gue rasa akan main. Dan tentunya ini menjadi potensi yang cukup diferensial ya kalau memang bisa kita lihat ya. Dan tentunya cukup beresiko memang, tapi bisa menjadi pilihan yang cukup legit di 3 nama Manchester United tersebut. Dan di sini kita lanjut lagi untuk dari segi back, gue memiliki 5 back aktif, artinya 5-5-nya akan gue mainin. Dan dari pick team tadi, kita balik lagi ke pick team. Dari lini tengah gue ada Muhammad Salah yang pastinya akan gue jadiin kapten ya untuk di game week pertama besok. Dan ditambah lagi lawannya Fulham, jadi bisa menjadi potensi yang cukup oke juga sebenarnya untuk triple kapten kalau teman-teman emang mau langsung gaspol ya di game week pertama besok. Jadi Salah tentunya no doubt ya, tanpa ragu gue akan jadiin kapten, dan bisa menjadi pick kapten selection tertinggi juga nanti di segmen pick
kapten pick nanti. Dan selanjutnya ada Bruno Guimaraes yang seperti gue bilang menjadi nama yang gue rasa cukup oke banget ya, dan bisa kita lihat juga di beberapa game week terakhir di musim lalu juga cukup gacor si Bruno Guimaraes ini, dan gue catat juga telah mencetak 2 gol ya, dari 2 gol 1 assist dari 4 pertandingan terakhir kalau gue nggak salah ingat ya. Dan ada Luis Diaz, dimana Luis Diaz bisa menjadi nama yang cukup oke di segi midfielder 8 juta gue, yang dimana pilihannya antara lain tuh ada Saka, ada Mason Mount, dan untuk dari nama-nama 8 juta gue rasa Luis Diaz masih menjadi nama yang paling gacor ya untuk di segi 8 juta midfielder ya. Dan Luis Diaz juga potensi maju ke depannya juga cukup oke, ditambah lagi dia juga kayaknya minim pesaing ya di lini depan ya, karena Mane juga kemarin kan udah cabut ke Bayern Munchen, dan gue rasa Luis Diaz akan menjadi nama yang terus-terusan bermain nih di Liverpool di musim depan. Dan dari lini tengah kita bergerak ke lini depan, di mana lini depan di sini gue menggunakan tentunya Jesus ya, di mana Gabriel Jesus ini nggak boleh enggak, karena semakin hari makin tinggi tim selected buy-nya, lu bayangin ya 72,7%. Ini salah satu kepemilikan paling tinggi yang gue lihat ya sejauh ini ya, gue main FPL ya, 72,7%, bahkan mengungguli Muhammad Salah ya. Muhammad Salah juga cuma 59,7%. Ini Jesus ujuk-ujuk bisa 70%. Gila nih, kalau misalkan Jesus kita nggak punya lalu dia gacor ngegolin, gue rasa akan menjadi disaster ya untuk tim kita. Jadi tentunya gue nggak boleh ketinggalan untuk Jesus bisa gue pakai harusnya untuk lawan Crystal Palace besok. Dan selanjutnya di lini depan gue satu lagi ada Haaland, dimana Haaland ini juga nggak boleh ketinggalan nih, karena Haaland gue ngelihat tentunya dari head to head langsung dengan Harry Kane ya, dari segi statistiknya gue rasa Haaland masih menjadi potensi yang cukup tipis banget ya dengan Kane ya, karena gue ngelihat Kane dari segi statistik tentunya udah teruji di Premier League, ditambah lagi Kane nggak ada halangan apapun ya untuk di musim ini ya, dengan nggak ada masalah soal transfer seperti musim lalu, dimana bisa kita lihat ya di musim lalu sebenarnya Kane bermasalah karena memang dia pengen pindah ke City, tapi kayaknya di musim ini dia tampaknya akan langsung gaspol, dan itu kayaknya akan menjadi plusnya ya untuk Kane sebenarnya bisa kita ambil. Cuman di sini gue ngeliat ya dari segi tim selected buy-nya Erling Haaland tentunya masih lebih tinggi dari Harry Kane, dan tentunya gue nggak mau lagi bermain cukup diferensial, dan sekarang gue mau main aman untuk di game week awal ini. Jadi Haaland kayaknya akan gue masukin untuk di lini depan gue, dan ditambah lagi dia kayaknya udah pasti jadi pemain inti ya, karena kita lihat juga dari Community Shield kemarin dia bermain sampai menit akhir. Jadi gue rasa Haaland juga menjadi tumpuan utama Pep nih di Manchester City di lini depan. Dan selanjutnya di lini pengganti gue ada Neto, Andreas, dan Archer yang tadi seperti gue bilang di awal. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection gue kali ini. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk untuk Captain Picks di game week pertama besok. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, untuk Captain Picks kali ini gue cepet aja. Gue udah punya 3 nama yang cukup oke, yaitu antara lain tentunya ada Muhammad Salah yang menjadi pilihan pertama tentunya untuk kapten di game week pertama kali ini. Dan selanjutnya di pilihan kedua gue ada Son karena cukup gacor tentunya di pramusim, harusnya bisa menjadi pilihan yang cukup oke banget. Dan juga yang terakhir ada Harry Kane, dimana Harry Kane dan Son ini menjadi nama yang cukup padu, dan kita bisa lihat juga ya untuk potensi dia menghadapi tim di game week pertama ini, yang bisa kita lihat untuk Spurs akan menghadapi Southampton, dan tentunya ini bisa menjadi potensi bagus. Dan melihat track record Southampton ya yang bermain cukup terbuka, dan ini akan menjadi pertandingan yang gua rasa akan menjadi pertandingan jual beli serangan ya, bolak-balik serangan balik, dan itu pastinya menjadi makanan empuk untuk timnya Conte. Di sini ada Son yang larinya cepat, ada Perisic juga ditambah lari cepat banget di sebelah kiri, dan juga ada ya, Kane yang akan menjadi daya gedor Spurs untuk di pertandingan game week pertama besok. Jadi gua rasa 3 nama ini antara lain ada Salah, ada Son, dan Kane yang menjadi pilihan potensi kapten yang cukup oke di game week pertama besok. Dan berikut kurang lebih untuk video kali ini ya. Dan tentunya kalau teman-teman semua punya saran, masukan nama-nama lain yang terlewat dari gue, bisa feel free to tulis di kolom komentar di bawah tentunya. Dan gue tentunya sangat berterima kasih untuk teman-teman semua yang mau ngasih saran, masukan, dan insight-nya untuk tim gue tentunya di game week pertama ini. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk join Liga Go FC, dan juga gue mau ngasih info nih untuk teman-teman semua yang mau join liga-liga ya untuk di FPL Indonesia. Bisa teman-teman langsung lihat aja nih di Instagramnya FPL begini. Di FPL begini bisa teman-teman langsung klik aja yang panduan. Lalu selanjutnya teman-teman lihat nih ada postingan kumpulan liga keren. Di sini teman-teman bisa langsung lihat liga-liga yang cukup keren ya, yang udah dirangkum oleh FPL begini. Bisa langsung teman-teman join aja di situ, dan pastinya lengkap banget, dan tentunya tinggal teman-teman pilih nih liga-liga yang bisa teman-teman join di FPL Indonesia tentunya. Dan ya berikut kurang lebih untuk tim selection yang bisa gue sampaikan, dan juga captain picks yang bisa gue sampaikan. Semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim
tim di game week pertama ini. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman semua yang belum join bisa langsung join aja di Liga Rainbow Indonesia, dan untuk deadline penutupan join liganya tuh di game week kedua ya. Jadi game week pertama menuju ke game week kedua. Jadi berikut kurang lebih untuk susunan tim, captain picks, dan juga announcement untuk join liga. Dan untuk teman-teman semua thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman semua yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar Fantasy Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.